Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih anak-anak. Pada pelajaran kali ini kita akan bahas bab 2 pada pelajaran fikih kelas 11. Bab 2 yang akan kita bahas adalah hudud. Mari kita mulai dengan pengertian dari hudud. Apa sih hudud itu? Hudud adalah bentuk jamak dari had. Jadi hudud itu adalah jamaknya dari had, artinya pembatas. Secara umum, hudud adalah hukum-hukum syarak yang sudah Allah syariatkan berupa ketetapan halal dan haram. Dengan secara khusus, hudud adalah hukuman-hukuman tertentu sebagai sanksi hukum terhadap perbuatan kejahatan selain pembunuhan dan penganiayaan yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Macam-macam hudud. Macam jaraimul hudud yang senantiasa dibahas dalam fikih cakupannya lebih luas. Namun, dalam bab ini pembahasannya adalah yang pertama adalah zina, yang kedua qadzaf, menuduh zina, yang ketiga mencuri, yang keempat meminum khamar, dan yang kelima adalah merampok, penyamun. Oke, kita bahas yang pertama. Pertama adalah zina. Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji, terlarang. Jadi memasukkan zakar ke dalam farji terlarang karena zatnya tanpa ada syubhat dan disenangi menurut tabiatnya. Itu yang namanya zina. Pasti kalian sudah paham. Adapun dasar penetapan zina, seorang bisa dikatakan berzina jika ada 4 orang saksi laki-laki yang adil. Yang kedua, ada pengakuan dari pelaku zina tersebut. Itu dasarnya. Had zina bisa dijatuhkan terhadap pelaku jika memenuhi syarat. Yang pertama, pelaku zina tersebut sudah baligh dan berakal. Yang kedua, perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan. Yang ketiga, pelaku zina mengetahui konsekuensi dari perbuatannya. Dan yang keempat, telah diyakini secara syarak bahwa pelaku tindakan zina benar-benar melakukan perbuatan keji tersebut. Jadi itu hukuman yang bisa dijatuhkan terhadap pelaku zina harus terpenuhi syaratnya yang 4 itu. Macam-macam zina dan hukumannya. Ada 2 macam. Yang pertama adalah zina muhsan. Zina muhsan ini dilakukan oleh orang yang masih terikat tali pernikahan. Dan hukumannya ini adalah dirajam. Ini zina muhsan. Kalau zina ghairu muhsan yang kedua adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah. Hukumannya ini adalah didera 1 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Ini adalah hukuman bagi pelaku zina. Oke, apa itu dirajam? Dirajam itu dilempari batu sampai dia meninggal. Kalau didera itu dipukul, dicambuk, itu namanya didera. Hikmahnya, yang pertama hikmah zina itu diharamkan untuk memelihara dan menjaga keturunan dengan baik. Karena anak hasil perzinahan pada umumnya kurang terpelihara dan terjaga. Yang kedua,
untuk menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Dan yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. Ini kalian bisa memahami. Pembahasan yang kedua adalah qadzaf. Qadzaf adalah melempar tuduhan zina kepada seorang yang dikenal baik secara terang-terangan. Adapun hukumannya adalah cambuk sebanyak 40 kali bagi yang merdeka dan cambuk 40 kali bagi budak. Karena hukuman seorang budak itu setengah hukuman orang yang merdeka. Syarat berlakunya had qadzaf. Berlaku hukuman qadzaf jika tertuduh berzina adalah muhson. Jadi orang menuduh berzina muhson itu bisa berlaku had qadzaf. Penuduh sudah baligh dan berakal. Dan yang ketiga, tuduhan berzina benar-benar sesuai aturan syarak, di mana saksi dalam kasus qadzaf ini adalah dua orang laki-laki adil yang menyatakan bahwa penuduh telah menuduh orang baik-baik berbuat zina, atau pengakuan dari penuduh sendiri bahwa dirinya telah menuduh orang baik-baik berbuat zina. Jadi jika ada orang menuduh orang berbuat zina, maka akan berlaku hukuman bagi penuduh tersebut jika ada dua orang saksi yang melihat, dua orang laki-laki yang melihat dan menyatakan bahwa orang tersebut telah menuduh orang lain melakukan zina, atau jika penuduh tersebut mengaku bahwa dia telah menuduh orang lain berbuat zina. Gugurnya had qadzaf. Penuduh bisa menghadirkan 4 orang saksi laki-laki adil bahwa tertuduh benar-benar telah berzina. Jadi hukuman orang yang menuduh berzina itu gugur jika yang menuduh itu bisa menghadirkan saksi 4 orang laki-laki. Yang kedua, penuduh itu bersumpah li'an. Sumpah li'an ini adalah sumpah seorang suami atas nama Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali. Jika suami menuduh istri berzina sedang dirinya tak mampu menghadirkan 4 saksi adil. Jadi jika ada suami menuduh istrinya berzina dan dia tidak mampu menghadirkan 4 saksi yang adil, maka dia bersumpah atas nama Allah kalau dia menuduh istrinya berzina. Tuh. Jadi jika suami itu bisa menghadirkan 4 orang saksi, maka had atau hukuman bagi suami tersebut menuduh istrinya berzina itu gugur. Yang ketiga, gugurnya hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina adalah yang tertuduh itu memaafkan. Jadi orang yang telah dituduh berzina itu memaafkan, maka gugurlah hukuman bagi pelaku penuduh tersebut. Hikmahnya dilarangnya melakukan tuduhan ini. Yang pertama, menjaga kehormatan diri seseorang di mata masyarakat. Yang kedua, agar seorang tidak begitu mudah melakukan kebohongan dengan cara menuduh orang lain berbuat zina. Yang ketiga, agar si penuduh merasa jera dan sadar dari perbuatannya yang tidak terpuji. Yang keempat, menjaga kehormatan pergaulan antara sama anggota masyarakat. Yang kelima, mewujudkan keadilan di kalangan masyarakat berdasarkan hukum yang benar. Pembahasan yang ketiga adalah mencuri. Secara bahasa, mencuri adalah mengambil harta atau selainnya secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan menurut istilah syarak, mencuri adalah orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi jika harta tersebut mencapai 1 nisab. Dan harta tersebut terambil dari tempat simpanannya. Dan orang yang mengambil
tidak mempunyai andil atau tidak mempunyai hak kepemilikan terhadap harta tersebut. Saat berlakunya hukuman mencuri, jadi hukuman bagi pencuri syaratnya pelaku pencurian adalah orang yang mukallaf. Yang kedua, barang yang dicuri milik orang lain, bukan milik dirinya sendiri. Yang ketiga, pencurian dilakukan dengan cara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang keempat, barang yang dicuri disimpan di tempat penyimpanan. Yang kelima, pencuri tidak memiliki hak kepemilikan terhadap barang yang dicuri. Jika pencuri memiliki andil atau memiliki hak kepemilikan, seperti orang tua yang mencuri harta anaknya, maka orang tua tersebut tidak dikenai hukum had, walaupun ia mengambil barang anaknya yang melebihi nisab pencurian. Yang keenam, barang yang dicuri mencapai jumlah atau nisab praktik pencurian yang tidak memenuhi syarat-syarat di atas, pelakunya tidak dikenai had. Demikian juga hakim berhak menjatuhkan hukuman takzir kepadanya. Pembuktian orang melakukan pencurian harus ada 2 orang saksi yang adil, dan saksi tersebut harus merdeka, bukan budak. Yang kedua, adanya pengakuan dari pelaku pencurian itu sendiri. Jadi pencuri itu mengaku sendiri, maka dia sudah bisa dikatakan melakukan pencurian. Dan yang ketiga adalah sumpah dari penuduh. Jika ada orang yang menuduh orang lain mencuri, maka dia harus bersumpah. Maka pembuktiannya itu sudah sah. Bagaimana hukumannya? Hukuman bagi orang yang mencuri adalah yang pertama potong tangan kanan jika pencurian baru dilakukan pertama kali. Jadi pencuri itu harus dipotong tangannya jika pertama kali. Potong kaki kiri jika pencurian dilakukan untuk kali kedua. Jadi kedua kalinya kaki yang kiri dipotong. Untuk yang ketiga kalinya tangan kiri, dan yang keempat kaki kanan. Jadi pertama, hukuman bagi pencuri itu adalah tangan kanan dipotong. Ketika mencuri kedua kali, maka kaki kiri dipotong. Pencurian yang ketiga kalinya, maka tangan kiri yang dipotong. Dan yang keempat kalinya adalah kaki kanan yang dipotong. Jika pencuriannya dilakukan kelima kali, maka hukuman bagi pencuri adalah takzir dan ia dipenjarakan hingga bertaubat. Itu hukuman bagi pencuri. Nisabnya barang yang dicuri, menurut mazhab Hanafi, nisab barang curian adalah 10 dirham. Menurut jumhur ulama, nisab barang curian adalah 1/4 dinar emas atau 3 dirham perak. Adapun tentang harga dinar atau dirham selalu berubah-ubah. 1 dinar emas diperkirakan seharga 10 sampai 12 dirham. Jika dihargakan dengan emas, 1 dinar setara dengan 13,36 gram emas. Jadi diperkirakan nisab barang curian adalah 3,34 gram emas atau 1/4 dinar. Hikmahnya hukuman mencuri. Hikmahnya yang pertama, seseorang tidak akan dengan mudah mengambil barang orang lain. Yang kedua, seseorang akan memahami betapa hukum Islam benar-benar melindungi hak milik seseorang. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari sikap malas. Dan yang keempat, membuat jera pencuri hingga dirinya terdorong untuk mencari rezeki yang halal. Pembahasan kita yang keempat adalah meminum khamar. Secara definisi bahasa, khamar mempunyai arti penutup akal. Sedangkan menurut istilah, khamar adalah segala jenis minuman atau selainnya, digaris bawahi, segala jenis minuman atau selainnya yang memabukkan dan menghilangkan fungsi akal. Itu yang namanya khamar.
Hukum meminum khamar. Meminum khamar itu termasuk dosa besar. Dan khamar itu menghilangkan akal. Sebab khamar dengan cara yang dilarang adalah diharamkan oleh semua agama. Adapun hukumannya bagi peminum khamar adalah dipukul. Sedangkan para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah pukulan bagi peminum khamar. Yang pertama menurut jumhur ulama, di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa jumlah pukulan dalam hukuman peminum minuman keras adalah 80 kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Abu Thawr dan ulama Zahiriyah berpendapat bahwa jumlah peminum khamar adalah 40 kali cambuk. Tetapi imam atau hakim boleh menambahkannya sampai 80 kali. Tambahan tersebut merupakan takdir yang merupakan haknya imam atau haknya hakim. Alat yang digunakan untuk menghukum bisa berupa sepotong kayu, sendal, dan lain sebagainya. Hikmah diharamkannya minum khamar, yang pertama masyarakat terhindar dari kejahatan seseorang yang diakibatkan pengaruh minum khamar. Yang kedua, menjaga kesehatan jasmani dan rohani dari berbagai penyakit yang disebabkan oleh pengaruh minum khamar. Yang ketiga, masyarakat terhindar dari siksaan, dari siksa kebencian dan permusuhan yang diakibatkan oleh pengaruh khamar. Dan yang keempat, menjaga hati agar tetap bersih, jernih, dan dekat kepada Allah Ta'ala. Pembahasan yang kelima itu adalah penyamun, perampok, dan perompak. Apa sih tiga istilah tersebut? Tiga istilah itu digunakan untuk pengertian mengambil harta orang lain dengan menggunakan cara kekerasan atau mengancam pemilik harta dengan senjata dan terkadang disertai dengan pembunuhan. Ini bisa juga disebut dengan begal. Perbedaan ketiga tersebut hanya ada pada tempat kejadiannya. Jadi tiga istilah tersebut perbedaannya hanya pada tempat kejadian. Kalau menyamun dan merampok itu di darat, sedangkan merompak itu di laut. Seperti perompak Somalia yang kemarin-kemarin itu pernah geger. Elemen-elemen yang mendukung hal yang boleh dikatakan perampok, penyamun, dan perompak adalah melakukan penyerangan dan penghadangan terhadap orang yang lewat di jalan untuk mengambil dan merampas hartanya dengan cara-cara kekerasan dan paksaan. Itu yang mendukung yang bisa dikatakan perampok, penyamun, dan perompak, itu melakukan penyerangan dan penghadangan terhadap orang yang lewat di jalan, tujuannya untuk mengambil dan merampas hartanya orang tersebut. Hukuman bagi penyamun, perampok, dan perompak. Seperti diketahui, merampok, menyamun, atau disebut dengan begal, dan merompak merupakan kejahatan yang bersifat mengancam harta dan jiwa. Jika seorang merampas harta orang lain, dosanya bisa lebih besar dari dosa seorang pencuri, karena dalam praktik perampasan ada unsur kekerasan. Jadi dosanya lebih besar daripada pencurian, karena itu dilakukan dengan ada unsur kekerasannya. Yang kedua, jika perampas harta sampai membunuh korbannya, maka maka dosanya akan lebih besar lagi. Karena dosanya sudah besar, masih tambah lagi dengan membunuh, maka itu akan bertambah lebih besar lagi dosanya. Itu hukumnya. Sekarang hukumannya. Jika seorang merampas harta orang lain dan membunuhnya, maka hukumannya adalah dihukum mati kemudian disalib. Jadi jika ia merampas harta orang lain dan kemudian membunuh orang tersebut, maka hukumannya
adalah dihukum mati dan disalib. Yang kedua, jika seorang tidak sempat merampas harta orang lain, akan tapi ia membunuhnya, maka hukumannya adalah hukuman mati. Yang ketiga, jika seseorang merampas harta orang lain dan tidak membunuhnya, maka hukumannya dipotong tangan dan kaki secara menyilang. Jadi kalau yang dipotong tangan kanan dan kaki kiri, begitu juga sebaliknya, tangan kiri dan kaki kanan. Jadi jika seorang itu merampas harta orang lain tapi tidak membunuhnya, maka hukumannya dipotong secara menyilang. Tangan kanan dengan kaki kiri, tangan kiri dengan kaki kanan. Yang keempat, jika seorang tidak merampas harta orang lain dan juga tidak membunuhnya, misalkan dia itu hanya menakut-nakuti, maka hukumannya adalah dipenjara atau diasingkan keluar wilayahnya. Jadi pelaku tersebut itu dipenjara atau diasingkan keluar dari daerah tersebut. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti pelajaran pada bab 2 kali ini. Sebelum pelajaran saya akhiri, ada tugas untuk kalian. Harap dicatat baik-baik. Pertanyaan pertama, bagaimana menurutmu jika terjadi kasus perzinaan, sedangkan salah satu pelakunya adalah non-muslim? Apakah ia tetap dikenai hukuman had? Pertama, bagaimana menurutmu jika terjadi kasus perzinaan, sedangkan salah satu pelakunya adalah non-muslim? Apakah ia tetap dikenai hukuman had? Yang kedua, apakah orang-orang yang mengkonsumsi ganja bisa disejajarkan dengan peminum khamar? Jelaskan. Nomor 2, apakah orang-orang yang mengkonsumsi ganja bisa disejajarkan dengan peminum khamar? Jelaskan. Yang ketiga, jika seorang pencuri terbunuh karena pertikaian dengan pemilik rumah yang akan dicurinya, apakah pemilik rumah yang berusaha mempertahankan hartanya tersebut dikenai hukuman had? Saya ulangi, jika seorang pencuri terbunuh karena pertikaian dengan pemilik rumah yang akan dicurinya, apakah pemilik rumah yang berusaha mempertahankan hartanya tersebut dikenai hukuman had? Pertanyaan terakhir, apakah hukuman penjara bagi para koruptor sudah sebanding dan tepat bagi mereka? Jelaskan pendapatmu mengenai hal ini. Oke, anak-anak. Terima kasih. Pak Guru akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.